Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Siapa yang sore hari ini bersuka cita bisa lambaikan angkat tangan kita. Oke, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam ibadah POW kita, Power of Worship. Mari datang dengan segenap hati kita. Mari datang dengan segenap jiwa kita. Beri yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ini waktumu Tuhan untuk Engkau melawat setiap kami. Kami datang dengan satu kerinduan, mempersembahkan ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami kepadamu. Dan yang kami percaya Tuhan, sementara kami menyembah Tuhan, Engkau melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan itulah kerinduan kami Tuhan, berjumpa dengan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi setiap kami untuk boleh mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari katakan, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Bapak Ibu mari angkat tangan kita dengan sungguh katakan, hadiratmu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Ku rasakan. Ini satu pujian kami. Kekudusan-Mu Bapa. Mari Bapa Engkau penuhi kami. Menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau tenggelam lebih lagi Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Allah kita hadir di tengah-tengah kita. Kami bersorak menyambut Engkau Sang Raja. Di tengah-tengah kami Tuhan, kami menyembah, kami memuji. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami, syukur kami naikkan sebab Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik dalam setiap misi hidup kami. Kami sorakan terpujilah nama-Mu. Oh, haleluya.
sujud di altar-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Sujud kami menyembah, sujud kami menyembah. Oh Yehova, oh Yehova, Jesus, Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. Mari Kau puaskan setiap hati kami, Kau puaskan setiap jiwa. Kami datang satu kerinduan, cari pribadi-Mu. Rawat setiap kami, sama setiap kami, penuhi setiap kami. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, mari katakan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya ajak kita semuanya bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tangan kita katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan, kami merasakan hadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Dan malam hari ini Tuhan, kami memberikan sorak-sorai kami hanya untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Mari setiap kita yang siap untuk melompat, bersorak pada Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau juru selamat kami. Engkau kota dan perisai hidup kami, Yesus.
lagi, lebih lagi katakan, Yesus, Allahku dahsyat. Mari katakan, Yesus, Allahku dahsyat. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan dalam bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ku ke rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ku ke rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dia layak terima setiap pujian kita, Bapak Ibu Saudara. Beri yang terbaik. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Mari bawa hati kita untuk lebih menyembah Tuhan malam hari ini. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Kasih-Mu Kau nyatakan atas kami di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan kau berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam
Shalom, Bapak Ibu terkasih. Boleh lihat kiri kanan, sudah kenal semua? Kalau belum, boleh berikan salam. Lalu kemudian istirahat sejenak, saudara bisa silakan duduk. Oke, dimanapun Anda berada, puji Tuhan. Saudara, ini kali pertama saya baru melayani setelah sekian puluh tahun melayani, datang ke kota Kudus. Saya cuma mendengar teman saya suka berkelakar berkata, Yesus orang Kudus. Gitu, saudara. Jadi mungkin dari sini saudara ya. Perkenalkan istri saya Lea. Kami sudah menikah 37 tahun. Dan saya baru dianugerahin cucu. Seorang putri. 1 bulan yang lalu anak saya yang tadi yang menulis lagu Sungguh Indah saudara. Dia mempunyai anak, jadi sekarang saya punya cucu. Dan sekarang lagi jatuh cinta dengan cucu saya. Dan setiap hari saya cuma minta satu, kirimin foto atau video. Jadi biar saya bisa tahu perkembangannya. Dan setiap minggu saya ketemu, lalu saya gendong, saya doakan dan dari kecil saya perkatakan perkataan nubuatan. Saudara berkata bahwa anak akan bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan, sedini mungkin mengenal Tuhan dan dikaruniai suara yang indah, lalu menulis lagu dan macam-macam saudara. Dan saya bersyukur untuk selama berpuluh-puluh tahun kami berada di dalam melayani Tuhan. Saya sebenarnya besar dan lama di Kanada. Tapi ketika saya menikah dengan istri saya tahun 88, saya kembali ke Indonesia dan melayani di Indonesia. Dan saya bersyukur dan sejak saat itu banyak menulis lagu, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat buat generasi dan buat gereja-gereja di berbagai penjuru dunia. Saudara, saya baru kedatangan keponakan saya. Dia tinggal di Amerika dan dia bekerja untuk Integrity Hosanna. Saudara, Integrity Music, saudara, dia datang dan dia laporan waktu di gereja, ketemu di gereja, dia berkata begini. Masa lagu Deeper in Love yang terkenal itu dikatakan di Taiwan dan di Korea, ternyata mereka katakan itu penulisnya kan orang dari mainland China. Langsung protes keponakan saya, dia bilang, no, bukan itu. Penulisnya is my uncle, dia bilang saudara. Dan saya bersyukur karena memang Tuhan pakai lagu tersebut untuk bisa jadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu sekalian, saya akan ajak nyanyi tapi saudara istirahat dulu ya. Saudara duduk karena tadi udah setengah jam lebih berdiri, nanti jangan sampai pulang-pulang malah pinggangnya pada pegel semua saudara. Dan saya akan cerita sedikit bagaimana Tuhan membawa kami dalam perjalanan, dalam pelayanan ini saudara. Dan saya melihat ketika saya berada di mainland China, beberapa tahun yang lalu melayani, saya begitu surprise karena melihat ada banyak lagu-lagu yang kami tulis, yang ternyata diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, lalu kemudian mereka nyanyikan. Dan bahkan salah satu bintang film terkenal Amerika yang juga adalah orang Taiwan ketika dia mamanya bertobat, dibaptis, dia menyanyikan lagu yang I have a loving father. Bapakku sangat baik, ya. Dan saudara, saya melihat ternyata di sana mereka tidak kenal penciptanya, tapi yang mereka kenal adalah lagunya. Jadi pada waktu mereka menyanyi, mereka berkata ketika mereka tahu bahwa saya yang menulis, kami berdua yang menulis lagu Deeper in Love, lalu mereka bercerita tentang bagaimana begitu banyak kesaksian. Salah satunya saudara, adalah ada seorang penginjil yang sudah 13 kali masuk penjara. Bayangkan di sana, dia dipenjara karena dia menginjil. Dia menginjil, ditangkap, di penjara. Keluar lagi, tangkap lagi, keluar lagi, menginjil lagi, ditangkap lagi. Di banyak tempat dia ditangkap. Dan dia berkata bahwa waktu saya di penjara itu saya juga dipukulin, dipaksa untuk menyangkal Yesus dan sebagainya. Dan dia berkata pada waktu saya sudah lelah, sudah kesakitan, yang dia berkata yang dia lakukan adalah dia menyembah Tuhan. Dia nyanyi lagu lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Jadi dia berkata begitu saudara. Dan saya mendengar kesaksian lagi, dia berkata bahwa setiap kali saya menyembah Tuhan berkata demikian, dia menyanyikan lagu itu, saya selalu dikuatkan. Dan bahkan motivasi saya dikembalikan bahwa saya mengasihi Tuhan.
Yesus. Saya akan menginjil sampai hidup saya dipanggil oleh Tuhan. Begitu saudara. Lalu satu lagi saya punya teman. Saya punya teman seorang guru, teacher. Dia mengajar Alkitab. Dia seorang pendoa. Dia suka pergi juga ke mainland China, saudara. Dan dia bercerita kepada saya. Bagaimana pada waktu dia pas baru pulang dari sana. Dia cerita begini. Hey Pastor Robert gini. Come, listen to me. Dengarkan. I'm going to explain to you, ada satu kesaksian yang luar biasa. Yaitu dia sehabis mengajar ada break seminar begitu saudara ya. Ada break dan dia istirahat. Dia keluar dari ruangan auditorium. Dia berjalan dan tiba-tiba dia melihat di pojok sana di bawah pohon. Ada dua orang suami istri yang usianya mungkin sudah 75-76 tahun saudara. Dan berdua tuh lagi nyanyi. Sambil gandengan tangan mereka menyembah Tuhan. Lalu begitu semakin dekat dia berkata, saya kok kenalin melodinya. Yaitu Deeper in Love saudara. Dia pakai bahasa Mandarin, Sen Aini Yesu. Sen Aini Yesu, Oh Aini Yesu. Dia nyanyikan gitu terus. Sambil menangis ternyata. Lalu kemudian teman saya ini menyamper deketin kepada dia dan berkata bahwa, kamu tahu gak yang nulis lagu itu? Tidak, dia pikir bahwa yang menulis lagu itu adalah orang mainland China. No, it's my friend, he is a pastor. Dia katakan begitu. Dia cerita bagaimana kedua tangannya itu sudah rusak saudara. Karena suami istri ini ternyata penginjil juga. Dia menginjil dan setiap kali dia ditangkap, tangannya dipukul popor senapan. Karena mereka tidak mau menyangkal Yesus. Jadi suami istri seperti demikian. Dia berkata setelah kami kesakitan, kami dimasukkan penjara. Lalu kami hanya bisa sen aini Yesus, sen aini Yesus, oh aini Yesus. Terus mereka menyanyikan. Jadi saudara, ketika saya mendengar kesaksian-kesaksian seperti ini, itu luar biasa. Maksudnya Tuhan tuh bisa membuat sesuatu lagu yang bisa merubah kehidupan seseorang. So the power of worship, it is really the power of worship. Yang kita bisa dirubah hidupnya. Saya akan banyak bersaksi pada malam hari ini. Saya diberikan waktu setengah jam, 40 menit saudara. Oke, tapi sebelum itu saudara sudah selesai istirahatnya? Oke, coba lihat kiri kanan, saya nggak capek lagi. Oke, ayo gimana kita pakai berdiri saudara. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, saya ingin ajak kita nyanyi saudara. Karena tahukah saudara bahwa kekuatan pada burung Raja Wali justru dia akan semakin gesit dan semakin tangkas ketika berhadapan dengan badai. Justru itulah dia menjadi kuat, menjadi tangkas sehingga dia berkata bahwa aku akan bisa terbang melebihi badai. Demikian kita ya saudara, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita menjadi Raja Wali yang rohani, amin. Yuk tepuk tangan. Saya harap kita masih ingat lagunya saudara ya. Karena lagu ini sudah sekian lama. Tapi buat beberapa menjadi sebuah lagu yang baru. That's okay. Yes. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi,
melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi bagai Raja Wali melintasi badai hidup dibawa tepat sayapmu. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin, saudara. Kita adalah Raja Wali rohani, amin. Dan saya percaya walaupun setiap daripada kita mungkin ada yang sedang menghadapi badai, tapi justru ingat saudara, Raja Wali itu latihannya di badai. Jadi itu akan membuat kita menjadi gesit, membuat kita menjadi tangkas, membuat kita bisa menghadapi segala situasi dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Amin. Amin. Bagai Raja. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi, Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Raja Wali. Amin. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi jalan hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa jalan hidup orang benar itu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dan yang luar biasa adalah sekalipun dia jatuh tidak akan tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopangnya. Baru mau jatuh gak jadi saudara. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin
dia pasti akan menggenapi di antara kita. Ketika kita sedang dalam keadaan bergumul, ingat kita jatuh tidak selamanya. Hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Oh, apabila ia jatuh, tidak lagi biarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Saudara, satu lagu lagi baru kita duduk. Oke, saudara ya. Amin. Amin. Selalu ketika kita datang kepada Tuhan, lebih dekat kepada Dia. Dan satu ketika istri saya mendapatkan melodi ini, saudara. Dia hatinya memang senang menyanyi, menyembah Tuhan. Dan bahkan ketika dia bangun tidur, kepalanya sakit. Saudara, tapi ada nada melodi di sebelah kepala kiri. Dia punya migrain, saudara, jadi kalau panas sedikit dia jadi sakit kepala. Tapi dia lebih berkonsentrasi kepada melodinya. Di dalam berbagai macam situasi apapun, kalau dia disuruh milih, maka dia akan pilihnya melodi. Jadi pada waktu kami menulis lagu ini, melodinya sudah jadi. Jadi waktu saya duduk di sebelah dia, saya melihat ada kata-kata deeper in love. Jadi lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Saudara, 2018 Oktober, saya didiagnosa kena kanker. Kanker limfoma stadium 3B. Sudah berat, saudara, 3B. Waktu saya berada di Singapura, dokter mengatakan, you harus menjalani kemoterapi, terus kemudian mesti di biopsi, lalu kemudian biopsinya itu yang luar biasa, saudara. Biopsi karena saya limfoma itu kan termasuk jenis kanker darah, jadi seharusnya ada di sumber pembuluh darah itu ada di bagian sini, di sini, dan sebagainya. Tapi saya itu kenanya ada di limpa, saudara. Jadi pada waktu di biopsi, saudara, saya itu ditusuk oleh jarum yang sebesar gini, separohnya, saudara, separohnya deh. Itu panjang ditusuk dari belakang untuk dibiopsi. Dan yang lebih sakit lagi adalah pada waktu bone marrow saya dipecahkan, lalu ditusuk begitu, diambil cairannya. Itu sakit sekali, saudara. Dan dokter berkata, semuanya clear, hanya kamu harus di kemoterapi selama 6 kali. Singapura, saudara. Dan Januari 2019 saya selesai kemoterapi. Dia bilang istirahat di sebulan, lalu kemudian Maret balik untuk cek hasil daripada kemoterapi. Saya pergi ke Israel, saya menyembah Tuhan, berkata Tuhan terima kasih. Karena album ini dirilis di Yerusalem pada waktu tahun 2000, saudara. Jadi pada waktu saya melayani di Convocation, Prayer and Word, Prayer Convocation, ada di mana ada 100 negara hadir, kami rilis lagu ini ya. Dan ini memberkati banyak orang. Jadi ketika saya kembali ke sana, saya berkata Tuhan terima kasih. Saudara, waktu kembali, ternyata hasilnya bagus, clear. Ke Jakarta, lalu dokter berkata bulan Maret itu, clear hasilnya. Lalu kemudian setiap tahun saya menjalani pemeriksaan, PET scan dan sebagainya.
Januari tahun ini, pada bulan Januari saya kembali ke Singapura untuk dicek. Dan ketika saya datang duduk di ruangan dokter, dokter mengatakan begini, sekarang you sudah pass dari remission. Karena orang cancer begitu selesai dia di kemo lalu kemudian bersih, itu baru masuk masa remission. Jadi belum sembuh total, saudara. Jadi setelah 6 tahun saya datang ke sana, cek lagi ulang, dia berkata, now you don't have to come back. Karena semua sudah clear, sudah bersih, dan sudah sembuh, dia berkata begitu. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan. Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, tidak ada yang pernah sia-sia. Ketika kita menyembah Tuhan, tidak ada yang pernah sia-sia. Tidak ada istilah buang waktu. Sebab kita datang di hadapan Raja seatas segala Raja. Amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Di hadirat-Mu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku ciptakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Bahasa Inggrisnya bisa, saudara. Langsung kita masuk refnya aja. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Tuhan, kami ingin lebih dekat kepadamu Tuhan. We just want to fall in love over and over and over again kepadamu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, urapi kami, berkati setiap daripada kami. Biar semua yang menghadapi persoalan dalam hidupnya, we believe Lord, in the presence of God, akan ada solusi, ada jawaban. Sebab Tuhan akan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Dan firman itu akan menjawab untuk setiap bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu yuk. Sebenarnya buat Tuhan yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Beberapa saudara mungkin duduk juga. Apa kabar saudara? Baik ya, luar biasa. Puji Tuhan. Dia bilang saudara gereja yang begini bagus dengan peralatan yang bagus. Saudara di Jakarta gak semua seperti begini loh saudara. Ya, tapi puji Tuhan saudara ada gereja yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan dong saudara. Puji Tuhan. Saudara hari ini saya ingin berbicara
yaitu the secret of worship. Ada satu ayat yang sangat luar biasa sekali, saya ingin bahas tidak terlalu lama. Saudara berkata begini, Yeremia 29 ayat 13 dan 14 mengatakan begini. Jika kamu mencari aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku akan menyatakan diriku kepadamu. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengakhiri penawananmu dan memulihkan keadaanmu. Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali janjinya ini, saudara. Ini janji firman Tuhan. Berapa banyak saudara percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal? Amin. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan mencapai hasilnya. Dia akan digenapi dalam setiap umat Tuhan yang rindu untuk mencari, berkata, Tuhan genapi firman-Mu ini dalam hidup saya. Karena dikatakan begini jelas sekali, kamu mencari aku dengan segenap hati. Tahukah saudara bahwa worship is not just an expression, but connection, then manifestation. Ada kata-kata yang boleh dikasih lihat saudara. Ya. Bahwa penyembahan itu bukan cuma ekspresi, tetapi koneksi. Dan kemudian manifestasi. Yang pertama adalah kita bukan cuma sekedar nyanyi tepuk tangan, hati sukacita dan sebagainya. Tetapi kita sedang berhubungan, connected dengan Tuhan. Karena yang kita nyanyikan adalah firman Tuhan saudara. Kita bukan nyanyikan lagu kesedihan, kita bukan nyanyikan lagu yang merana begitu, tapi kita nyanyikan adalah lagu bagaimana kita ketika berada di tengah badai kehidupan kita. Kita dilatih oleh Tuhan seperti pada burung Raja Wali, kekuatannya juga diberikan kepada kita. Ketangkasannya, kegesitannya agar kita bisa menang atas badai kehidupan kita. Lalu saudara dikatakan bahwa kemudian bahwa expression is not just an expression, tetapi itu adalah connection yang akan mengakibatkan akan ada manifestation. Ayat tadi mengatakan, jika kamu mencari aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku. Ada expression, lalu ada connection, saudara. Ya, dan aku akan menyatakan diriku kepadamu, dan aku akan mengakhiri penawananmu dan memulihkan keadaanmu. Oh, amin, saudara. Amin. Berapa yang setuju firman Tuhan? Tepuk tangan dulu kita, saudara. Amin, saudara. Ini luar biasa sekali. Saya ingin bercerita tentang sebuah kesaksian, saudara. Yang saya dengar beberapa hari yang lalu. Hari-hari ini, selama tahun ini saya banyak sibuk pelayanan di berbagai kota besar, kota kecil, dan berbagai tempat, saudara. Dan di salah satu tempat, di sebuah kota besar, di mana gerejanya sangat besar, saudara. Saya melayani 5 kali, 6 kali kebaktian pada waktu itu. Ada seorang pria, ada seorang datang duduk di kebaktian tersebut. Dia sedang membawa masalah dengan sangat berat, saudara. Dia berencana bahwa dia selesai daripada ke gereja ini, dia akan menghabisi istri dan anak-anaknya, membunuh, saudara. Karena masalah yang begitu berat dalam hidupnya dia. Saudara, lalu kemudian dia duduk, dia di tengah jalan, waktu lagi nyetir mobil, dia ngebut, saudara. Dia ngebut, dan di tengah ngebut itu dia berkata, Tuhan Yesus, tolong saya. Tapi dia masih marah, dia masih tetap ngebut dan sebagainya. Tiba di gereja, dia seperti ada orang yang menahan langkahnya dia. Dia berusaha melangkah, dia melawan kekuatan tersebut, tapi juga ada yang mendorong dari belakang untuk maju. Saudara, akhirnya dia duduk di kursi paling belakang. Pada waktu dia sedang mau menyembah, ada suara berkata bahwa yang kamu akan dengar pasti cuma teori aja, bukan kehidupan. Tapi dia berkata begini, dia diam saja. Lalu kemudian waktu saya menyanyi, menyembah Tuhan, mengajak mereka menyembah Tuhan. Lalu dia berkata bahwa seperti ada batu besar yang ada di dalam hidup dia, itu seperti menghilang, kayak terangkat begitu. Dia senang sekali, dia duduk di kursi itu sampai selesai ibadah. Dan begitu selesai ibadah, kan para asyir berkata, Pak, ibadah sudah selesai, silahkan pulang. Tidak, saya mau duduk lagi di sini. Pulanglah Pak, karena biar yang lain bisa duduk gitu ya. Karena padat sekali. Tidak, saya mau duduk di sini. Dia duduk, saudara, masuk ke ibadah kedua. Dan pada waktu dalam penyembahan, ibadah kedua,
Pada waktu dia mendengar tentang kesaksian, kehidupan daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, tiba-tiba dia melihat ada tali yang begitu ruwet, saudara. Yang terlempar dari atas ke bawah. Tali tersebut ruwet sekali dan itu berbicara kehidupannya dia ternyata. Ruwet, tapi terus kemudian di tengah penyembahan, tiba-tiba tali itu menjadi lurus satu persatu. Ditinggal sampai kebaktian yang ketiga. Pada waktu di kebaktian ketiga, ini dia bersaksi, nanti saya ceritain kesaksiannya kepada siapa, saudara. Tiba-tiba pada waktu kebaktian ketiga, dia melihat ada cahaya Tuhan yang jadi menghilangkan semua tali-tali yang sudah satu persatu itu tiba-tiba hilang. Ada cahaya kemuliaan Tuhan. Dia berkata begini, sangat terang sekali. Nah yang luar biasanya saudara, dia bercerita kepada satu orang ibu yang bukan anak Tuhan. Dia memeluk agama lain saudara. Dia seorang yang tidak terlalu beragama. Suaminya pendeta, dianya tidak. Jadi dia ikut ke gereja karena suaminya melayani di gereja itu. Saudara, ketika orang ini meminta mau kesaksian kepada ibu ini berkata, kenapa saya Pak? Saya nggak kenal, saya nggak ini. Dia bilang tidak, saya mau bicara sama ibu. Saudara, dia ceritain begitu. Saudara tahu begitu dia pulang ke rumah, dia tidak, semua rencana itu gagal, batal, dan malah dia datang, dia memeluk istrinya, anak-anaknya, dia meminta maaf, dia berkata Tuhan mengampuni saya. Ya tepuk tangan saudara. Bagaimana the power of worship merubah seseorang. Dan yang dia ceritain itu cerita lagi ke saya, dan dia juga hidupnya dirubah saudara. Jadi sekali mereka berada dalam hadirat Tuhan, mereka itu dijamah oleh Tuhan dengan luar biasa sekali. Dua orang ini. Dan dia berkata nanti kalau saya datang lagi ke tempat itu, orang itu kepengen ketemu dengan saya. Saya berkata, tapi yang lebih baik adalah sudah ketemu dengan Tuhan. Itu that's the best. Oke, saudara. Dan ada manifestasi. Bapak Ibu sekalian yang mungkin datang pada hari ini dengan satu situasi dalam hidup saudara. Mungkin saudara mengalami sesuatu yang sulit. Tidak ada jawaban. Percaya saudara. Ketika kita menyembah Tuhan, kita bukan hanya sekedar ekspresi, tetapi ada koneksi. Ada terhubung saudara dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menampilkan manifestasinya. Dikatakan yang terikat akan dilepaskan, akan dibebaskan, akan dimerdekakan. Setuju saudara? Boleh katakan amin? Amin, tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita. Amin saudara. Saudara, ada beberapa hal selanjutnya saya ingin katakan buat kita adalah seperti ini saudara. Di dalam penyembahan ada yang pertama namanya conversation. Berbicara kita dengan Tuhan. Pembicaraan kita bukan hanya monolog, tetapi dialog. Kita datang, kita menyembah, Tuhan berbicara kepada kita. Yeremia 33:3 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, Tuhan berbicara, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita. Dia ingin kita berdialog dengan dia. Spend time. Hari-hari saudara. Perlu ketika saudara dari rumah, gak usah lama, 10 menit, 15 menit berdoa. Tuhan, saya ingin membaca firman Tuhan. Speak to us Lord. Berbicara kepada saya. Saudara, kita seperti orang saudara video call. Kalau video call kan kita sama teman kita sudah 20 tahun tidak ketemu. Lalu kita main video call. Telepon WhatsApp call yang video, lalu ngobrol. Tapi bayangkan kalau teman kita terus yang ngomong selama 20 menit pertama, lalu saudara tidak ngomong-ngomong, tidak bisa dijedah gitu, dengerin dia terus, maka itu akan jadi sesuatu, berhenti sebentar dong, saya juga mau ngomong. Seperti demikian. Nah demikian juga dengan Tuhan. Dia mau bukan cuma kita ngomong terus, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan ini saya rindu ini, saya kepengen ini, saya kepengen itu. Tapi Tuhan juga mau agar dia didengarkan. Downloading dia punya firman Tuhan. Kita mendengarkan dia berbicara kepada kita. Ke dalam hati kita. Dalam kehidupan kita. Tuhan terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan terima kasih untuk kekuatan Tuhan berikan. Tuhan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Saudara, dialog seperti itu adalah sangat powerful sekali. Saudara ingat ketika Samuel yang masih kecil tersebut,
Di dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10, kita nggak usah baca ayatnya. Samuel kecil melayani di bait Allah. Tapi dia belum pernah mendengar suara Tuhan. Suatu malam Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Ingat ya ceritanya saudara ya? Samuel, Samuel. 3 kali Tuhan panggil. Lalu Samuel berkata begini, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Mau saudara lakukan itu saudara? Ketika Tuhan panggil nama saudara, di malam hari atau di pagi hari, berbicaralah Tuhan, aku mau mendengar. Lalu mungkin dia akan berikan firman Tuhan kepada kita. Saudara, percakapan itu membangkitkan seorang nabi yang bernama Samuel. Karena dari dialog seperti itu. Ketika saudara berdialog dengan Tuhan, there's something more powerful terjadi dalam hidup saudara. Amin? Ya boleh tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Lalu yang kedua adalah information. Siapa Tuhan itu saudara? Kita menerima information siapa Tuhan itu. Yeremia 33 ayat yang ketiga mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, hal-hal yang tidak terpahami dan tidak ketahui. Worship doesn't change God's plan, but it reveals it. Penyembahan tidak mengubah rencana Tuhan, tetapi menyingkapkan rencana Tuhan kepada kita. Informasi yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita yakin kita on the right track dalam hidup kita. Seringkali kita sulit, apalagi sebagai hamba Tuhan. Bagaimana arah kehidupan saya ini? Saya mau ngapain, saya mau begini. What is next step? Your next step, Lord. Dan saya percaya God is going to give information. Percaya kepadaku. Melangkah dengan lurus, melangkah dengan yakin. Aku akan memberkati langkah-langkah itu. Setuju saudara? Amin. Saudara, rencana Tuhan. Walaupun mungkin sulit, sama seperti ketika anak Ibrani saudara. Ketika anak Ibrani dilemparkan ke perapian yang panas, yang dikatakan dipanaskan 7 kali lipat. 7 kali lebih panas dari yang biasa. Mereka tetap worshiping the Lord, menyembah Allah. Dan penyembahan itu tidak menghilangkan api, tetapi menyatakan bahwa ada pribadi yang keempat, yaitu Tuhan sendiri. Saudara, ketika ini seringkali ada orang mispersepsi, saudara, mereka berpikir penyembahan akan menyelesaikan masalah mereka. Bapak Ibu sekalian, penyembahan tidak menyelesaikan masalah kita. Tapi penyembahan membawa kita mengerti bahwa ada orang keempat di dalam hidup kita. Dia yang akan menyelesaikan. Siapa namanya saudara? Yesus. Kurang keras. Siapa namanya? Yesus saudara. Dia mengingatkan kepada kita bahwa ada juru selamat yang akan menyelamatkan kita. Saudara, yang terakhir. Yang terakhir adalah berbicara mengenai tentang transformation. Yang ketiga ada transformation, perubahan. 2 Korintus 3:18 mengatakan maka kita diubah menjadi serupa. True worship doesn't just give you chills, but it gives you change. Bukan cuma bikin merinding, tetapi merubah, memberikan perubahan. Worship itu hanya membuat kita merinding, tapi menghasilkan perubahan dalam hidup kita. Transform our lives, saudara. Ketika Musa dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 35, saudara catat saja itu. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, setelah bertemu dengan Tuhan, wajahnya bercahaya. Ia tidak berusaha bersinar. Dia hanya berada di hadapan terang. Itulah transformasi. Dia tidak berusaha bersinar. Pakai lampu begini, disorot begini. Tidak. Atau mungkin dikasih bling-bling di muka kita agar bisa bersinar. Tidak. Tetapi dia ada di bawah sinar. Dan sinar itu yang merefleksikannya dia. Perubahan yang tidak diciptakan oleh sistem, oleh keadaan kita. Tapi oleh hanya hadirat Tuhan. Ya, ketika saudara pulang, kenapa mukanya jadi kok lain ya? Ya, karena saya memiliki terang dari Tuhan. Amin, saudara. Dan ayat yang terakhir yang saya ingin katakan, kata-kata yang terakhir saya ingin katakan buat kita adalah, kita akan berubah jika terus berada dekat Tuhan. Bukan karena musiknya yang ajaib, tapi karena hadiratnya yang berkuasa. Setuju saudara? Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang lain.
lebih dari segalanya. Ku berharap padamu. Lagi diturunin, sudah turunin. Yuk kita bangkit berdiri. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Katakan kepada Tuhan sekali lagi, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Mari kita angkat tangan kita, saudara sembahnya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Hati yang bergelora, mari kita minta ditenangkan di hadapan Tuhan. Boleh sekali lagi kita angkat tangan kita, saudara, sama-sama. Katakan, tenanglah jiwaku
biasanya saya suka mendoakan ada orang-orang yang hanya membutuhkan. Tapi saya percaya setiap daripada kita membutuhkan doa, saudara. Saya percaya bahwa setiap daripada kita mempunyai kerinduan untuk Tuhan jawab. Ada masalah, persoalan, kerinduan agar itu terjadi. Karena itu saya ingin ajak kita untuk yuk kita mengangkat tangan semua, saudara. Bapa dalam surga, semua tangan terangkat. Tuhan, begitu banyak kebutuhan umat-Mu. Hamba-Mu tidak tahu dan mungkin orang sebelah kami tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu dengan detail kebutuhan dari umat-Mu. Karena itu hamba-Mu berdoa pada malam hari ini. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Agar setiap masalah besar atau kecil yang kita anggap remeh atau sepele, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau yang membutuhkan kesembuhan, terimalah kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau yang membutuhkan kelepasan, terlepaslah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau membutuhkan jawaban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah jawaban itu. Kalau engkau selama ini buta, terceliklah dalam nama Yesus. Kalau engkau selama ini lemah, kuatlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau selama ini kesulitan dalam bidang ekonomi, keuangan, bisnis, diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan agar malam hari ini setiap tangan yang terangkat tinggi, Tuhan jamah, Tuhan peluk, Tuhan berkati. Dan setiap daripada pergumulan mereka menjadi solusi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya.